Kisyash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Bagian 4, Taman Asmara. Darul Ishki adalah taman asmara. Orang kaya Sri Maharaja sudah berada di depan rumah tamu kerajaan di Gampong Kedah, tempat tinggal keluarga kerajaan Malaka. Di sana dua orang lelaki sedang menunggu kedatangan orang kaya Sri Maharaja, ada Alauddin dan Dato Ibrahim. Alauddin mengenakan seragam prajurit kerajaan Aceh Darussalam dengan pedang panjang tersandang di pinggangnya. Lelaki itu benar-benar gagah dengan seragam prajurit, ditambah jenggot tipis mengitari dagunya yang lancip, persis prajurit dinasti Ottoman. Seperti pesan orang kaya Sri Maharaja kepada Dato Ibrahim, mereka harus berangkat pagi-pagi sekali ke istana Daarut Dunya. Tiba di sana sebelum putra mahkota Salahuddin membuka jam bertamu. Untuk kepentingan itu, orang kaya Sri Maharaja sengaja membawa 2 ekor kuda. Kuda berwarna hitam untuk tunggangannya, sedangkan tunggangan Alauddin adalah kuda Arab berwarna abu-abu. Ampun daulat tuanku, bersama hamba telah hadir Alauddin, lapor orang kaya Sri Maharaja bersimpuh di depan singgasana kebesaran. Bagus, orang kaya Sri Maharaja ikut saya, Ananda Alauddin ikut Amirul Harb, kata Salahuddin memegang lengan orang kaya Sri Maharaja mengajaknya minum teh ke anjungan belakang. Amirul Harb Raja Muda menggandeng lengan Alauddin. Mengajaknya berjalan-jalan ke selatan istana, melewati kediaman Sultan. Kemudian, mereka memasuki gerbang besar, tibalah di sebuah taman yang dikelilingi tembok putih. Sungai Darul Ishki merupakan poros dari taman nan indah itu. Sampailah mereka ke tepi sungai Darul Ishki. Bibir sungai berair jernih itu dibangun terasiring berbentuk tangga dari batu hitam, pinggirannya diberi batu kuning. Di atas tangga itu, seorang gadis berambut panjang sedang melepas pandangan ke aliran air. Gadis itu memakai baju sutra merah maron bermotif bunga dan rok kehitaman juga bermotif bunga. Terlihat di bawah roknya, ada celana panjang hitam dari kain satin berukir dengan benang emas. Sesekali, dilemparnya batu kecil ke dalam aliran air sungai. Mumtaz, panggil Amirul Harb Raja Muda. Gadis itu berpaling, lalu melangkah naik ke atas gundukan sungai. Iya paman, jawabnya sambil merapat ke dekat dua lelaki itu berdiri. Ini Alauddin dari Malaka, pemuda yang paman ceritakan kemarin. Baik, paman, jawab Mumtaz. Silahkan berbincang-bincang. Paman mau rapat dengan ayahmu, kata Amirul Harb Raja Muda sambil melangkah menuju ke anjungan belakang. Baik paman, kata gadis cantik semampai itu. Salaman, jangan hanya berdiri, teriak Amirul Harb Raja Muda dari kejauhan. Mereka bertatapan, tetapi rambut hitam legam tergerai menutupi wajah Mumtaz. Gadis itu sadar wajahnya tak terlihat. Mumtaz kemudian menyibak rambut dari wajahnya. Barulah Alauddin bisa melihat langsung paras cantik itu, paras putri bungsu seorang bangsawan. Kata Alauddin berusaha meraba rambut Mumtaz. Iya, selamat datang di Darul Ishki, jawab Mumtaz sambil memegang telapak tangan sang pangeran sebelum menyentuh rambutnya. Mereka pun berjabat tangan. Alauddin tersadar, perempuan yang berdiri di depannya bukan Datin Elisa. Raut wajahnya persis, penampilannya nyaris mirip. Bedanya, Mumtaz lebih tinggi, semampai dan langsing. Tingginya setelinga Alauddin, sedangkan Elisa hanya sebahunya. Terkesima melihat perempuan itu, hampir saja Alauddin memanggilnya dengan Elisa. Beruntung, Alauddin baru menyebut huruf E, tangannya langsung dijabat oleh Mumtaz. Sebaliknya Mumtaz berpikir, ketika Alauddin menyodorkan tangan, itu bentuk permintaan jabat tangan. Padahal Alauddin ingin meraba rambut hitam legam itu, seperti kebiasaannya ketika bertemu dengan Elisa.